Hari ini, dengan judul khotbah, Tuhan Ansahong yang membangun Sion, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mempelajari firman Tuhan bersama. Saat ini, ketegangan terus meningkat antara Israel dan Palestina di Timur Tengah. Karena hal ini, PBB dan seluruh dunia sangat prihatin, khawatir, mungkinkah hal ini menyebabkan pecahnya Perang Dunia Ketiga? Korea, tentu saja, tidak terkecuali. Sebenarnya, kita terus berada dalam situasi berbahaya. Selain itu, dilaporkan bahwa pada hari ketika Israel dibom, gempa bumi melanda Afghanistan. Akan tetapi, berita tentang gempa bumi di Afghanistan tampaknya tidak terlalu mendapat perhatian. Saya telah mendengar bahwa mereka bahkan mengalami kesulitan untuk menerima beragam bantuan internasional. Akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Inilah yang Yesus jelaskan kepada para murid 2000 tahun yang lalu, ketika mereka bertanya kepadanya, apakah tanda kesudahan dunia? Juga, perang antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama lebih dari setahun. Sekarang kita telah memasuki zaman seperti itu, tidak dapat disangkal bahwa kita harus memiliki tempat perlindungan pada hari malapetaka. Jika kita menghadapi hari penghukuman terakhir, yaitu hari penghakiman, tanpa tempat perlindungan, situasinya pasti akan suram. Bukankah begitu? Pikirkan tentang zaman Nuh. Sebelum Tuhan menghakimi dunia dengan air, Dia memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Tuhan mengizinkan sebuah tempat perlindungan untuk keselamatan, sehingga mereka yang masuk ke dalam bahtera itu dapat diselamatkan. Tuhan menubuatkan bahwa di zaman ini, Dia akan menghakimi dunia dengan api. Namun, sebelum Dia menghakimi dunia, Dia membuat sebuah tempat perlindungan, yaitu Sion, dan mengizinkan umat manusia masuk ke sana. Sungguh, ini merupakan berkat yang luar biasa bagi kita. Yang membangun Sion ini adalah Tuhan Ansahong. Musuh, si iblis, berusaha untuk menghancurkan Sion, tetapi Tuhan melindungi Sion, menganugerahkan hidup yang kekal dan berkat kepada anak-anaknya di Sion. Tuhan berkenan dengan kesatuan dan keharmonisan yang indah di antara mereka yang tinggal di Sion. Tuhan juga menubuatkan bahwa kita akan menerima pengampunan dosa di Sion. Tuhan sudah menubuatkan bahwa semua manusia harus masuk ke Sion. Dia menubuatkan pesan ini sejak zaman Nabi Yeremia, seperti yang dapat kita pastikan dengan jelas melalui Alkitab. Demikianlah, Sion memang merupakan tempat yang sangat dibutuhkan di zaman kita. Dunia ini tidak memiliki metode atau jalan yang jelas untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Di sisi lain, bukankah kita diberi tujuan indah yang disebut kerajaan sorga, dan pengharapan cerah yang disebut keselamatan? Jadi, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Ansahong yang telah membangun Sion, dan kepada Ibu Sorgawi Yerusalem baru. Mari kita lihat kitab Yeremia pasal 4 ayat 5. Yeremia pasal 4 ayat 5. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan kemana kita harus pergi, marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus, kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang.
Seberapa besar kehancuran yang akan terjadi? Situasi yang berada di luar perkiraan kita akan terjadi. Karena itu, ada tertulis bahwa raja dan para pemuka akan kehilangan semangat karena ketakutan, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang. Di saat seperti ini, kemanakah Tuhan menyuruh kita untuk pergi? Dia berkata, masuklah ke Sion tanpa penundaan. Kita harus memberitahu banyak orang di sekitar kita tentang kebenaran ini. Bukankah semua nubuat yang diucapkan Yesus menjadi kenyataan di depan mata kita? Meskipun orang-orang menyaksikan penggenapan tepat di depan mata mereka, mereka berpikir, ya, ini akan berhenti pada akhirnya. Semuanya, kita harus mampu melihat dan memahami dengan mata nubuat, bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi di zaman ini, secara bertahap menggenapi setiap bagian dari nubuat Alkitab. Lalu, siapa yang mendirikan Sion bagi kita? Pertama, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari tentang Tuhan yang mendirikan Sion. Apakah kalian semua tahu bahwa ada dua jenis Sion, yaitu Sion rohani dan Sion jasmani? Sion jasmani didirikan oleh Daud, Raja Israel yang kedua. Sion rohani adalah tempat yang didirikan oleh Kristus yang dilambangkan sebagai Daud. Mari kita luangkan waktu untuk belajar tentang Daud dan Yesus Kristus, mulai dari nubuat Perjanjian Lama. Mari kita buka kitab Yehezkiel pasal 37. Mari kita lihat Yehezkiel pasal 37 ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di sini tertulis, Daud akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya, dan dalam Lukas pasal 1 dinyatakan, bahwa Daud ini berarti Yesus Kristus, bukan? Mari kita tegaskan. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 31. Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dalam Yehezkiel pasal 37 tertulis, Daud akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya, tetapi Daud yang sebenarnya tidak menjadi sebagai raja selamanya. Dia memerintah sebagai raja selama 40 tahun. Namun, di sini tertulis bahwa dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Seperti yang telah kita baca dalam Yehezkiel pasal 37 dan Lukas pasal 1 ayat 31, Tuhan memberitahu kita bahwa Daud melambangkan Yesus. Mari kita beralih ke 2 Samuel pasal 5. Mari kita lihat 2 Samuel pasal 5 ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun, pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Mari kita beralih ke ayat 7. Ayat 7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion. Dia menaklukkan benteng Sion.
Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Dengan demikian, sejarah Raja Daud dimulai ketika dia menaklukkan benteng Sion. Singkatnya, Daud ini adalah tokoh nubuat yang dilambangkan untuk menyatakan Kristus yang akan datang. Sekarang, mari kita cari tahu makna rohani dari kota Sion yang ditaklukkan Daud dengan membuka Yesaya pasal 33. Alkitab terdiri dari hubungan antara bayangan dan kenyataan. Jika ada Daud jasmani dan Sion jasmani, pasti ada Daud rohani dan Sion rohani. Mari kita periksa perkataan dalam Yesaya pasal 33 ayat 20, yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita melalui nubuat tentang Sion. Pasal 33 ayat 20. Pandanglah, di mana kita harus melihat? Sion. Secara rohani, Sion mengacu pada tempat di mana hari raya Tuhan dirayakan. Mari kita lanjutkan membaca pasal 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita, matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, di mana tempat ini? Itu adalah Sion. Di Sion, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Alkitab menyatakan bahwa tempat di mana Tuhan menyertai umatnya adalah Sion. Melihat ciri khas Sion, tempat di mana hari raya tersebut dirayakan dianggap sebagai Sion secara rohani. Mari kita lihat ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Ini berarti bahwa mereka yang tinggal di Sion akan menerima pengampunan dosa. Ini adalah nubuat tentang Sion, yang disaksikan oleh para nabi dalam Alkitab. Tuhan mengajarkan kepada kita melalui nubuat, bahwa sama seperti Daud menaklukkan Sion, Kristus yaitu Daud rohani, akan mendirikan Sion di mana hari raya Tuhan dirayakan. Jika begitu, apakah Yesus Kristus, yang datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, benar-benar mendirikan Sion di mana hari-hari raya itu dirayakan? Dalam Matius pasal 26 ayat 17, Yesus mengadakan Paskah sebagai perjanjian baru. Dalam Yohanes pasal 7, dia merayakan hari raya Pondok Daun. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, apalagi yang muncul? Ada catatan tentang hari raya Pentakosta. Sejak kedatangan Yesus yang pertama, orang-orang kudus dari gereja awal merayakan hari-hari raya tersebut. Apakah artinya hari raya itu dirayakan? Ini berarti bahwa Sion telah didirikan. Namun, apa yang dilakukan si musuh iblis terhadap Sion yang seharusnya ada untuk selama-lamanya? Dia tidak pernah membiarkannya berdiri teguh. Dinubuatkan bahwa dia akan menghancurkan Sion dan membuatnya menjadi sunyi. Mari kita lihat firman dalam Daniel pasal 7 ayat 25. Daniel pasal 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Di sini, bukankah Yang Maha Tinggi mengacu pada Tuhan? Karena dia mengucapkan perkataan yang menentang Tuhan, siapakah yang dimaksud dengan ia di sini? Ia adalah si iblis. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, yaitu hari raya dan hukum Tuhan, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Menurut Daniel pasal 7 ayat 25, apa yang akan terjadi pada hari raya Tuhan?
Bukankah ungkapan mengubah waktu dan hukum berarti bahwa hari raya akan menghilang? Apa yang akan terjadi pada Sion ketika hari-hari raya menghilang? Sion itu akan menjadi reruntuhan. Seperti yang dinubuatkan Alkitab, hari Sabat dihapuskan pada tahun 321 Masehi, dan Paskah dihapuskan pada tahun 325 Masehi. Dengan cara ini, waktu dan hukum yang ditetapkan Tuhan, yaitu hukum perjanjian baru, secara bertahap mulai rusak dan diubah. Dari sudut pandang rohani, itu adalah tindakan menghancurkan Sion. Mari kita buka Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 ayat 2, ada tertulis, "Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara yang melahirkan kamu, ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia." Sebab Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Sion? Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Sama seperti Sion jasmani yang hancur setelah diserang oleh Babel, Sion rohani juga hancur. Setan si iblis mengubah semua hari raya dan hukum Tuhan. Mengenai situasi ini, Tuhan menggunakan ungkapan reruntuhannya yang menunjukkan bahwa Sion telah menjadi sunyi sepi. Menghibur segala reruntuhannya, ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Tuhan berjanji untuk memulihkan semua runtuhan, yang seperti padang gurun yang gersang dan membuatnya seperti Taman Eden. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Siapa yang akan membuat Sion seperti ini? Siapa yang akan membuat tanah terlantar Sion seperti Taman Tuhan? Siapa yang akan melihat dengan belas kasihan reruntuhan Sion yang dulunya indah? Tuhan menyatakan bahwa Dia sendiri yang akan melakukan pekerjaan ini. Dengan kata lain, Tuhan akan memulihkan Paskah Perjanjian Baru dan semua hari raya Perjanjian Baru. Jadi, hanya ketika Tuhan datang ke bumi ini, kita dapat menyadari kebenaran Paskah dan merayakan hari Sabat yang benar. Bukankah begitu? Beberapa orang berkata, bukankah gereja-gereja lain juga memelihara hari Sabat? Bukankah ada gereja Masehi Advent hari ke-7, bahkan sebelum Dia datang? Namun, Sabat yang mereka pelihara dimulai pada hari Jumat, bukan pada hari Sabtu. Ini adalah bagian dari pengetahuan dasar yang harus kita ketahui. Sebab itu, hanya karena mereka menyebutnya hari Sabat, apakah ini berarti hari Sabat yang sebenarnya? Tidak. Ketika kita memberitakan Paskah dengan tekun di seluruh dunia, ada beberapa gereja yang menyatakan, kami merayakan Paskah pada tanggal 14 Januari menurut kalender matahari. Meskipun mereka menggunakan kata Paskah, apakah perayaan mereka benar-benar sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang ditetapkan oleh Kristus? Tidak sesuai. Lalu, kapan dan oleh siapa Sion akan dibangun kembali? Mari kita lihat bagaimana para nabi menubuatkan tentang hal ini dengan membuka Mika pasal 4. Dalam Mika pasal 4 ayat 1, tertulis, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari terakhir mengacu pada zaman terakhir Roh Kudus. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, apa yang akan Dia lakukan? Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, dari mana hukum akan keluar? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Umat manusia telah melupakan hari Sabat, Paskah Perjanjian Baru, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pondok Daun dan sebagainya.
Di akhir zaman, Tuhan akan datang ke bumi ini. Di manakah Dia akan mengajarkan jalan-jalannya kepada umat manusia? Dia akan mengajar kita di Sion. Fakta bahwa dari Sion akan keluar pengajaran, berarti bahwa Sion telah dipulihkan. Sion tidak akan terus hancur tetapi akan dipulihkan. Siapakah yang akan mengajar kita di sana? Dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Tuhan sendiri akan mengajar kita tentang jalan kebenaran, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang utuh. Tidak seorang pun akan mampu memelihara hari Sabat dengan benar, kecuali Tuhan datang. Tidak seorang pun akan dapat merayakan Paskah sepenuhnya. Jika Tuhan tidak datang, siapakah yang dapat memulihkan ketujuh hari raya dalam 3 bagian? Kristus Ansanghong telah datang ke bumi ini dengan kebenaran, sesuai dengan nubuat. Mengenai nubuat-nubuat dalam Alkitab, tidak ada yang dapat memenuhi peran tersebut kecuali tokoh utama dari nubuat tersebut. Hal ini karena Tuhanlah yang mengatur semuanya. Sama seperti tidak ada seorang pun selain Tuhan, yang dapat memberikan pohon kehidupan kepada kita, tidak ada seorang pun yang dapat berkata, saya juga dapat mendirikan Sion. Semuanya, ini tidak pernah terjadi. Jika Sion yang pernah hancur, dibangun kembali di bumi ini, tidak ada Sion lain yang dapat didirikan. Ini adalah pekerjaan dan nubuat yang hanya dapat digenapi satu kali, ketika Tuhan datang ke bumi ini dan menggenapinya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dalam Mika pasal 4 dinubuatkan, bahwa Tuhan akan datang kembali dan memulihkan semua peraturan kebenaran perjanjian baru. Sesungguhnya Dia yang menggenapi pekerjaan ini adalah Tuhan kita. Bukankah sudah jelas tertulis dalam Yesaya pasal 25 tentang hal ini? Ada tertulis, sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Mari kita periksa satu nubuat lagi yang menyatakan, bahwa Tuhan akan mendirikan Sion. Mazmur pasal 102. Dalam Mazmur pasal 102 ayat 17, tertulis, bila Tuhan sudah membangun Sion, dalam Inggris digunakan kata ribiil, artinya bangun kembali. Siapa yang dapat membangun kembali Sion? Menggenapi nubuat ini adalah peran yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Sudah 2000 tahun berlalu, sejak Yesus datang ke bumi ini dan kemudian naik ke sorga. Selama 2000 tahun ini, tak terhitung banyaknya orang yang mempelajari dan meneliti Alkitab, serta menyajikan pandangan mereka, dalam bentuk buku dan puluhan ribu makalah. Namun, tidak seorang pun menyebutkan perlunya merayakan Paskah atau 7 hari raya dalam 3 bagian. Mengapa demikian? Siapakah yang harus datang? Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kebenaran dan mengajar kita tentang kebenaran. Itulah sebabnya ada tertulis, bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Apa yang akan terjadi ketika Tuhan membangun kembali Sion, menampakkan diri dalam kemuliaannya, dan mengajarkan jalannya kepada umatnya di akhir zaman? Mari kita lanjutkan dengan ayat 18. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan, nanti akan memuji-muji Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan ayat 20. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita melihat nubuat dalam Mazmur bahwa orang-orang dari seluruh dunia akan datang kepada Tuhan, yang telah membangun Sion yang benar, dan memuliakan Dia. Mari kita beralih ke Mazmur pasal 87. Mazmur pasal 87 ayat 5. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia, yang Maha Tinggi, siapa yang Maha Tinggi? Itu adalah Tuhan.
Tuhan menegakkannya. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dia tidak mempercayakan pekerjaan ini kepada para malaikat atau kepada makhluk sorgawi lainnya. Dalam hal membangun Sion, Tuhan berkata bahwa Dia sendiri yang akan datang dan melaksanakan pekerjaan ini. Oleh karena itu, bukankah Dia memberi kita 7 hari raya dalam 3 bagian, kebenaran perjanjian baru? Bukankah Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi datang ke bumi ini dan menganugerahkan kepada anak-anak Sion firman yang berharga tentang hidup yang kekal? Untuk alasan ini, ada tertulis, yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Kita harus memuliakan dan memuji Bapa Sorgawi Ahsahong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru, yang telah mengizinkan kita untuk merayakan ke-7 hari raya dalam 3 bagian, Paskah, hari Sabat, yaitu hari raya perjanjian baru. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini, apakah Sion akan ditegakkan? Sion tidak akan pernah ditegakkan. Saat ini, berbagai macam bencana terjadi di berbagai belahan dunia, dan kita hidup dalam situasi yang tidak menentu di mana kita tidak dapat memperkirakan masa depan. Orang-orang di dunia ini tidak memiliki masa depan atau pengharapan. Itulah sebabnya Bapak Ahsahong dan Ibu Sorgawi berbelas kasihan kepada umat manusia, yang hidup tanpa pengharapan, dan mendirikan Sion, kota hari raya Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Datanglah ke Sion dengan cepat. Bukankah ini alasan Tuhan mendirikan Sion? Masih banyak jiwa-jiwa malang yang mengembara tanpa tujuan di dunia ini, tidak tahu di mana Sion berada. Mereka mungkin tampak menjalani kehidupan yang mewah dan luar biasa secara lahiriah, tetapi di balik layar, setiap orang memiliki salibnya masing-masing. Kita harus mendorong jiwa-jiwa yang malang itu, kembalilah ke Sion kebenaran, di mana Tuhan berdiam dan kerajaan sorga dijanjikan. Dibaptis dan menerima pengampunan dosa, sehingga kita dapat pergi ke tanah air kita yang kekal, kerajaan sorga bersama-sama. Saya meminta dengan sungguh-sungguh kepada kalian semua, yang dipanggil terlebih dahulu, untuk membimbing dan memimpin semua orang di seluruh dunia, agar orang-orang yang bertobat semua dapat kembali ke tempat kudus kebenaran ini. Dengan ini, saya hendak mengakhiri khotbah. Terima kasih.